Halo everyone, how are you today? Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih membahas di bab yang sama, yaitu bab 2, berkreasi dalam cerita imajinasi. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah pelajari banyak hal tentang apa itu cerita imajinasi, kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah kebahasannya, dan saat ini kita akan pelajari untuk bagian yang terakhir di bab ini, pembahasannya di bagian D, yaitu bagaimana kalian dapat menyajikan gagasan kreatif melalui teks imajinasi. Nah, anak-anak, kalian tentu mau jadi penulis yang hebat, bukan? Tentu akan banyak ide yang muncul pada pikiran kalian. Tetapi untuk menulis sebuah teks imajinasi, kalian perlu memperhatikan beberapa hal, langkah-langkah ya. Yang pertama adalah menemukan ide. Yang kedua adalah menciptakan tokoh. Yang ketiga adalah menentukan alur. Yang keempat adalah menciptakan latar. Dan yang kelima, kalian mulai untuk menulis. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, untuk yang pertama menemukan ide. Biasanya anak-anak ide berputar di sekitar peristiwa utama, seperti perang atau kematian seseorang. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti mengapa, siapa yang melakukannya, kapan, bagaimana. Nah, ini sudah kalian pelajari ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti dengan rumus adik Simba. Nah, teruskan pada pertanyaan yang lebih detail, seperti bagaimana hal itu bisa mengubah dunia, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, ini akan menjadi plot utama yang akan difokuskan pada peristiwa-peristiwa dalam cerita. Nah, ide-ide ini penting ya untuk ditemukan. Ini sangat mudah ketika kalian mulai menyusun pertanyaan seperti yang Mem sudah pernah ajarkan, rumus adik Simba. Yang kedua adalah menciptakan tokoh. Kamu sudah mempunyai beberapa peristiwa utama yang akan menjadi inti cerita. Sekarang, untuk melanjutkan ke bagian berikut yaitu menciptakan tokoh-tokoh utama. Karena ini adalah cerita imajinasi, sang tokoh bisa merupakan suatu makhluk selain manusia atau semacamnya. Contoh misalnya peri, kuda terbang, dan lain-lain. Kemudian, kalian harus jelaskan apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Apa perannya dalam cerita tersebut? Tentukan juga ciri-ciri kepribadian utama tanpa memberi terlalu banyak detail. Jadi untuk bagian tokoh ini tentukan dia perempuan atau laki-laki. Dia jenis seperti apa? Apakah manusia, peri, atau seperti apa? Kemudian perannya seperti apa dalam cerita. Tentukan juga ciri-ciri kepribadiannya. Misalnya dia seorang yang baik hati, lembut, seorang yang gagah perkasa, atau seperti apa. Itu untuk bagian yang kedua ya. Nah, sekarang untuk bagian yang ketiga, menentukan latar. Nah, kalian harus memutuskan di mana tokoh penciptaanmu itu hidup. Yang kalian ciptakan tadi ya. Hidupnya di mana? Misalnya manusia tinggal di bumi, tetapi di mana tokoh itu tinggal? Apakah di dunia yang ingin kamu ciptakan sendiri? Misalnya, ada sebuah kerajaan di awan. Atau misalnya, ada sebuah kerajaan di bawah laut. Nah, itu kalian bisa tentukan sendiri. Atau ada sebuah istana di dalam hutan. Itu yang namanya latar ya. Latar ini berbicara tentang tempat. Tergantung dari ide kalian masing-masing. Jadi harus tentukan di mana tokoh itu tinggal. Nah, ini untuk poin yang keempat, menciptakan alur. Anak-anak, dalam sebuah cerita penting sekali untuk bagian yang keempat ini kalian harus menciptakan alur. Di mana tokoh yang kalian ciptakan tadi dimulai perjalanan dari mana, kemudian mengalami berbagai macam hal. Usahakan cerita ini mengalami sebuah jalan cerita yang menarik. Misalnya, dia mengawali kehidupannya
dimulai dengan hal-hal yang sulit, kemudian dia mengalami hal-hal yang dramatis, sangat drastis, hal-hal yang sulit yang dia hadapi. Tetapi kemudian setelah berjalannya waktu, dia mendapatkan hal yang baik setelah menghadapi hal-hal yang sulit. Dan tokoh yang sedang kalian bahas, tokoh yang sedang kalian angkat kemudian mendapatkan kepribadian yang luar biasa, semakin menjadi pemberani, kemudian dia semakin unggul. Ada hal-hal yang luar biasa yang ditampilkan dalam cerita kalian, sehingga terlihat sekali alurnya, dimulai dari hal-hal yang sulit sampai ke hal-hal yang menyenangkan. Seperti itu ya. Intinya buatlah rintangan dalam kehidupannya sehingga tercipta konflik yang menarik. Nah, biasanya kalau dalam sebuah cerita, kalau tidak ada konflik, ya pasti cerita itu akan menjadi cerita yang biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya ada konflik, kemudian ada resolusi di akhir, maka cerita itu akan menjadi cerita yang menarik. Nah, ini untuk bagian yang kelima, mulai menulis. Pada tahap ini anak-anak sudah sangat sering ya para penulis menggunakan kalimat pada suatu hari yang cerah. Tapi kali ini berharap kalian bisa memulai dengan kalimat yang tentu lebih keren dan juga menghanyutkan, yang lebih menarik. Contoh, dimulai dengan kata seperti ini. Di sebuah tempat anta berantah, sebuah kota sihir yang mematulkan sinar matahari yang cerah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada malam itu langit seakan bercampur dengan kegelapan. Nah, ini contoh-contoh kalimat di awal yang menarik. Dengan kalimat seperti ini anak-anak, maka tentu akan membuat para pembaca merasa sangat tertarik, bahkan sangat penasaran. Apa cerita yang sedang kalian tulis? Seperti apa ceritanya? Bahkan pada intinya nanti akan jadi seperti apa. Jadi orang mulai penasaran, rasa ini timbul di awal ketika melihat kalimat pembuka yang menarik. Nah, sekarang itu merupakan 5 langkah dalam menulis sebuah teks imajinasi atau cerita imajinasi. Nah, baik, saat ini kita akan ada pada aktivitas 7, yaitu kalian akan mulai mengembangkan kreativitas kalian, bagaimana kalian mengembangkan ide-ide yang muncul pada pikiran kalian. Tetapi saat ini sudah sangat dibantu sekali karena ada sebuah cerita tentang peri bulan. Nah, di sini sudah sangat dibantu karena apa? Sudah ada garis-garis besar, dimulai dengan orientasi, kemudian komplikasi, dan juga yang ketiga resolusi. Ini sudah sangat jelas ya strukturnya. Dan sudah ditulis di situ poin-poin penting, garis-garis besar. Tinggal kalian akan mengembangkan bagaimana ceritanya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba dan God bless you all.